Selamat malam Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 7 Februari 2023. Bersama saya Mesya Marasabesi. Dan Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Vendor proyek kantor OJK Maluku demo di kantor PT Waskita Karya Ambon, tuntut pembayaran utang. Puluhan karyawan dari 5 vendor proyek kantor OJK Maluku demo di kantor PT Waskita Karya, Jalan Laksdia Leowatimena, Negeri Lama Ambon, Selasa 7 Februari 2023. Para vendor ini menuntut pembayaran utang penggunaan alat serta material untuk pengerjaan gedung OJK Maluku yang diresmikan pada Mei 2022 lalu. Pantauan tribunambon.com, puluhan karyawan vendor unjuk rasa pukul setengah 11 siang. Para karyawan berdemo dengan atribut seadanya, dengan pamflet bertuliskan tuntutan mereka. Para pekerja bahkan telah membawa gebok untuk menggebok kantor PT Waskita Karya. Total 2,5 miliar rupiah lebih belum dibayarkan PT Waskita Karya pada karyawan vendor proyek gedung OJK Maluku. Saat aksi tersebut, kantor perusahaan milik negara itu kosong tanpa aktivitas. Diketahui PT Waskita Karya memenangkan tender gedung kantor OJK Maluku di Karpan senilai gedung tersebut bahkan sudah resmi pada Mei 2022 lalu dan sudah ditempati OJK Maluku. Mengucapkan selamat pagi yang tidak setuju. Karena takut. Apaan habis kan? Masih soal aksi unjuk rasa Tribuners, 25 kali janji manis PT Waskita Karya ucapkan, Aminah hanya janji manis. Janji manis berulang kali diingkari PT Waskita Karya untuk para vendor proyek pembangunan gedung OJK Maluku. Alhasil pemilik dan para pekerja dari 4 vendor proyek tersebut melakukan aksi penyegelan kantor Waskita Karya Cabang Ambon di Jalan Laksdia Leowatimena, Negeri Lama, Selasa 7 Februari 2023. Menurut salah seorang vendor yakni pemilik TB Sumber Mulia, Aminah Lamisin, sudah lebih dari 25 kali PT Waskita Karya berjanji melunasi biaya sewa alat berat dan pembelian material dirinya dan 4 vendor lainnya. Namun hingga tahun 2023, hampir setahun pasca gedung OJK Maluku diresmikan Mei 2022 silam, janji itu urung ditepati. Upayakan untuk mendapatkan haknya tak sampai di situ. Oktober 2022 silam, Lamisin mengadu ke kantor PT Waskita Karya di Jakarta. Hasilnya tetap nihil. Kepala Bagian Keuangan PT Waskita Karya, Hani, kepada Lamisin kembali berjanji akan membayar pada Desember 2022. Namun hingga Februari 2023 tak juga dibayarkan. Total utang yang belum dibayarkan untuk 5 vendor hampir senilai 2,5 miliar. Di antaranya milik Lamisin sebesar 1,6 miliar, vendor pengadaan material pembangunan Telineo sebesar 300 jutaan, vendor beton Hengki 200 jutaan, vendor alat berat dan Anton Kona 230 jutaan, vendor material alam dan Leparansil. Mari. Ambil foto deh. Anto.
iya belum dipastikan karena mereka janji-janji dari bulan ke bulan tidak ada punya penyelesaian apa-apa. Janjinya kan bulan Desember. Janjinya terakhir kemarin bulan Desember. Padahal tidak ada penyelesaian sampai sekarang. Alasannya apa Pak? Kalau Alasannya bahwa tiap ada vendor-vendor yang belum kasih masuk nota-nota tagihannya. Akhirnya kita ditolak semua. Nah, akhirnya sampai sekarang ini tidak ada respon yang baik dari mereka. Akhirnya dijanji-janji meleset terus, tidak pernah ada. Tribuners disebut kurang administrasi vendor nilai PT Waskita Karya cari alasan tunda bayar 2,5 miliar rupiah. PT Waskita Karya dinilai hanya beralasan untuk menunda pembayaran utang 2,5 miliar rupiah. Salah satu vendor pembangunan kantor OJK Maluku, Anton Kona, mengatakan administrasi seluruh vendor di Ambon sudah lengkap. PT Waskita menurutnya hanya menunda-nunda pembayaran utang tersebut. Padahal proyek pembangunan gedung OJK Maluku di Karpan Ambon sudah selesai dan diresmikan Mei 2022 lalu. Bahkan OJK sudah membayar lunas proyek dengan pagu anggaran. Anton menegaskan tiap vendor berbeda-beda, sehingga pembayaran ke vendor tak boleh menunggu persyaratan administrasi vendor lain lengkap. Saat ini di Ambon, ada 5 vendor belum dibayarkan dengan nilai 2,5 miliar rupiah. Di antaranya milik Amina Lamisin sebesar 1,6 miliar, vendor pengadaan material bangunan. Telineo 300 jutaan vendor beton, Hengki 200 jutaan vendor alat berat, dan Anton Kona 230 jutaan vendor material alam dan Leparansil. Satunya lagi belum diketahui nominalnya. Tak hanya beralasan persoalan administrasi, PT Waskita Karya juga meminta potongan biaya padahal vendor telah bekerja dan harga pun telah ditetapkan. Tidak bayar. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Kantor PT Waskita Karya digembok puluhan pekerja vendor pembangunan kantor OJK Maluku. Puluhan pekerja dari 5 vendor proyek pembangunan gedung Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Maluku segel kantor cabang PT Waskita Karya di Jalan Laksdea Lewatimena Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Selasa 7 Februari 2023. Penyegelan itu buntut tidak dibayarkannya jasa penyewaan alat berat serta penggunaan material untuk proyek tersebut. Diketahui total utang yang tidak urung dilunasi sebesar 2,5 miliar. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 11 siang, tampak pekerja menyegel pintu kantor menggunakan rantai besi kemudian digembok. Selanjutnya, spanduk berisi tuntutan juga ditempelkan tepat di pintu masuk. Sejumlah poster juga ditempel pada kaca kantor milik negara itu. Dijelaskan proyek tersebut dimulai per Agustus 2021 dan telah diresmikan Mei 2022. Namun hingga bulan kedua di 2023, badan usaha milik negara itu urung melunasi semua pembayaran. Diketahui PT Waskita Karya memenangkan tender gedung kantor OJK Maluku di Karpan. Gedung tersebut diresmikan Mei 2022 dan telah ditempati. Bayar dari kita. Padahal aku setahun tidak bayar. Saya ke kepala kantor. Tribuners, 2,5 miliar utang Waskita Karya untuk vendor proyek gedung OJK Maluku belum dibayarkan.
Puluhan pekerja vendor proyek pembangunan Gedung Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Maluku akhirnya menyegel kantor PT Waskita Karya Cabang Ambon di Jalan Laksdea Leo Watimena Paso, Kecamatan Baguala, Selasa 7 Februari 2023. Menurut pekerja, aksi tersebut terpaksa dilakukan lantaran hak mereka tidak dibayarkan hingga kini. Padahal proyek yang dimulai sejak Agustus 2021 telah selesai. Gedung OJK Maluku pun telah difungsikan sejak Mei 2022. Disebutkan total utang PT Waskita Karya Cabang Ambon mencapai hampir 2,5 miliar rupiah. Berikut rincian utang 4 dari 5 vendor proyek tersebut. Vendor A pengadaan material bangunan atas nama Aminal sebesar 1,6 miliar. Vendor B atau beton atas nama Telineo sebesar 300 juta lebih. Vendor C yang berisikan tentang alat berat atas nama Hengki sebesar 200 juta lebih. Vendor D material alam atas nama Anton Kota 230 juta. Pantauan Tribunamen.com sekitar pukul 11 siang tampak pekerja menyegel pintu kantor menggunakan rantai besi kemudian digembok. Selanjutnya spanduk berisi tuntutan juga ditempelkan tepat di pintu masuk. Sejumlah poster itu juga ditempel pada kaca kantor milik negara itu. Tapi ini kabar kantornya mana ibu? Ya, ini kan kantor sama. Ini kabar kantor tanggung jawab. Sini. Ayo. Tribuners, kantor OJK Maluku terancam disegel bila PT Waskita Karya tak bayar utang 2,5 miliar. Pemilik dan pekerja sejumlah vendor ancam segel kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Maluku bila utang mereka tidak dibayarkan dalam waktu dekat. Ancaman itu disampaikan saat aksi penyegelan kantor PT Waskita Karya Cabang Ambon di Jalan Laksdea Leo Watimena, Paso, Kecamatan Baguala, Selasa 7 Februari 2023. Para pekerja pun memberikan tenggang waktu sepekan kepada PT Waskita Karya untuk melunasi utang dengan total mencapai 2,5 miliar. Menurut pemilik TB Sumber Mulia Aminal Lamisin selaku vendor menjelaskan, langkah itu akan diambil agar OJK ikut mendesak Waskita Karya segera membayar hak mereka. Diketahui ada 5 vendor yang belum dibayarkan perusahaan milik negara itu meski proyek tersebut telah selesai. Dijelaskan terkait hutang tersebut hampir setahun setelah proyek itu rampung, namun juga belum dibayarkan. Puluhan janji diucapkan Waskita Karya tanpa realisasi. Padahal seluruh kewajiban telah dipenuhi. Bahkan Lamisin mengaku telah mendatangi kantor pusat Waskita di Jakarta untuk mempertanyakan utang tersebut, namun tetap saja nihil. Sementara itu, Kepala Proyek Pembangunan Gedung OJK Maluku Aminuddin saat dikonfirmasi Tribunamen.com mengatakan administrasi para vendor belum lengkap sehingga tak bisa dilunasi. Ini ibu, tapi ini kabar kantornya mana ibu? Ya, ini kan kantor sama. Ini kabar kantor tanggung jawab. Sini. Ayo. OJK lagi. Mau bikin apa di kantor OJK? Kita segel Kita juga segel kantor ya OJK. kantor OJK. Kenapa? Jadi rencana mau segel apa tadi? Iya. Bu? Kantornya. Kantornya. Kantor OJK ya? Iya. Iya. Karena Bahan-bahan kita kan masih ada di sana Sudah yang dipakai. toh. Biar OJK menegaskan buat Oke, kita oke. itu. Bukan kita mau orasi apa, tapi kita ini dengan jalan baik untuk tuntut kita punya. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, perkara utang 2,5 miliar rupiah, OJK Maluku pastikan sudah bayar lunas ke PT Waskita Karya.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Maluku mengaku telah melunasi pembayaran proyek pembangunan kantor OJK ke PT Waskita Karya. Pelunasan disebut sebelum peresmian kantor baru OJK 13 Mei 2022. Kata Kepala Bagian di kantor OJK Maluku, Novian Suhardi, menjelaskan lebih lanjut bahwa OJK Maluku hanya menempati dan tidak ada sangkut pautnya dengan PT Waskita Karya. Sementara itu, Kepala Proyek Pembangunan Gedung OJK Maluku, Aminuddin, mengatakan pembayaran terkendala administrasi yang belum lengkap. Penyegelan itu buntut tidak dibayarkannya jasa penyewaan alat berat serta penggunaan material untuk proyek tersebut. Pantauan Tribunnamun.com sekitar pukul 11 siang, tampak pekerja menyegel pintu kantor menggunakan rantai besi kemudian digembok. Selanjutnya, spanduk berisi tuntutan juga ditempelkan tepat di pintu masuk. Sejumlah poster juga ditempel pada kaca kantor milik negara itu. Diketahui PT Waskita Karya memenangkan tender gedung kantor OJK Maluku di Karpan. Gedung tersebut diresmikan Mei 2022 dan telah ditempati. Hingga berita ini disiarkan, PT Waskita Karya belum menjawab konfirmasi dari tribunambon.com, baik lewat telepon maupun pesan singkat WhatsApp. Tidak Bu, tapi ini kabar kantornya mana Ibu? Ya, ini kan kantor sama. Ini tasing lah. Kau ucap? Dengan mengucapkan ke selamat kami yang tidak setuju. Jangan pernah takut. Bagi milik kamu. Kalau Ini yang dibukakan supaya orang tahu. ya. Mari. Ambil foto deh. Kita ke berita terakhir, Tribuners, masih dari Kota Ambon. Ribuan ASN Pemkot Ambon komitmen jaga netralitas di Pemilu 2024. Ribuan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah kota atau Pemkot Ambon komitmen menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis pada pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang. Komitmen itu diwujudkan melalui penandatanganan Fakta Integritas yang diwakili salah satu pimpinan OPD, Camat, Lurah, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kesehatan saat sosialisasi menjaga netralitas ASN di pemilu 2024 di Convention Hall Maluku City Mall atau MCM Ambon, Selasa 7 Februari 2023. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengatakan salah satu tugas kepala daerah adalah menjamin netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu 2024, sebagaimana perintah UU nomor 11 tahun 2017 dan aturan lain yang relevan, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan dan menjamin ketersediaan anggaran. Lanjut dia, Tribuners, perlu diingatkan terus agar waktunya ketika terjadi persoalan, tidak ada yang saling menyalahkan atau datang minta pengampunan. Apalagi surat edaran dengan nomor 270-01-SE-2023 tertanggal 11 Januari 2023 soal netralitas ASN juga telah dikeluarkan. Merujuk data terkini ASN di Pemkot Ambon per 2022, sebanyak 6.076 orang yang terdiri dari guru 2.616, kesehatan 483, OPD 1.659. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K 101 dan kontrak 1.307. Politik di Kota Ambon. Kemudian tugas utama kita sebenarnya ada pada menjaga netralitas ASN. Bapak Ibu, ini ada dalam pengaturan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kita tidak boleh bagaimana membantu penyelenggara pemilu untuk terlaksananya pemilu di tahun 2024 nanti dengan aman. Kepala daerah juga adalah menjamin netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu dimaksud. Karena itu saya akan menyampaikan sedikit. Diikuti
dan menjadi dasar kita dalam seluruh tindak tanduk kita selaku ASN. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 7 Februari 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.